Syederalun hadirnya orang-orang muda di tampuk pimpinan DPRA membuat ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga legislatif itu sangat besar. Salah satunya ditujukan ke Hendra Budian, politisi Golkar yang kini dipercaya sebagai wakil ketua DPRA. Hendra Budian masuk ke DPRA ingin mendobrak kebiasaan lama. Sebagai orang muda, ia datang membawa standar baru untuk seorang legislatif. Berikut wawancara wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir dengan Hendra Budian. Oke, Bang Hendra, mungkin untuk yang pertama dalam wawancara ini kan soal 2 tahun kepemimpinan 2 tahun di DPRA periode ini, dan ini juga 2 tahun bagi Bang Hendra di pimpinan DPRA. Mungkin untuk secara umum pertama saya minta seperti apa sih pendapat Bang Hendra tentang Aceh dan pembangunannya saat ini? Ya, 30 September nanti tepat kami 2 tahun dilantik. Jadi kami dilantik itu 30 September 2019 di anggota DPR Aceh periode 2019 ke 2024 itu di tanggal 30 September nanti tepat 2 tahun. Memang proses pembangunan di Aceh kan banyak lika-likunya. Tapi harus kita akui dalam proses hari ini pembangunan kita berjalan agak lambat. Kan kita agak downgrade. Kalau kita lihat grafiknya, ini kita agak downgrade pembangunan kita kali ini. Kenapa? Memang ada kendala-kendala yang kendala nasional seperti COVID-19 itu kan juga tidak bisa diabaikan. Jadi tahun 2020 itu banyak sekali dana yang direfocusing karena kita pemerintah pusat itu agak panik dalam merespon wabah pandemi COVID-19. Maka memang proses pembangunan kita sangat terlambat dan sangat slow motion, sehingga memang posisi Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera itu masih belum bergerak. Jadi angka kita belum bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Tapi kita masih jalan di tempat, bahkan kita sekarang di bawah Bengkulu. Jadi memang justru menjadi kiat dan PR ke depan bagi kami di DPR Aceh untuk bisa mendorong dan mendongkrak realisasi pembangunan yang lebih baik di tahun 2022 ataupun masuk tahun ketiga kami di DPR Aceh. Khusus saya di pimpinan DPR Aceh memang banyak dinamika yang kita jalani selama kami di pimpinan DPR Aceh, karena memang begitu kita masuk DPR Aceh aroma politiknya lebih kental terasa dengan kita kan terlambat itu sampai 6-7 bulan dengan perebutan posisi alat kelengkapan dewan. Jadi ada perseteruan internal yang ini juga memicu keterlambatan proses realisasi kerja. Dan memang walaupun itu sudah selesai dan itu soft landing bisa diterima oleh semua kawan-kawan, dan setelah memang akad di alat kelengkapan DPR itu terbentuk, kita mulai kerja-kerja ke DPR-an atau kedewanan. Namun memang keterlambatan ini juga menjadi faktor, juga salah satu faktor lambatnya kontribusi DPR dalam proses realisasi pembangunan. Oke, mungkin selama 2 tahun di DPRA publik mungkin memahami 2 tahun langsung disambut oleh COVID yang kemudian terjadi segala keterbatasan dalam kegiatan. Tapi dalam 2 tahun ini mungkin apa yang sudah dilakukan seorang Hendra Budian untuk Aceh? Saya sendiri kan pertama ada pertanggungjawaban publik, ya, pertanggungjawaban konstituen. Jadi ada constituent responsibility yang kami sebut bersama kawan-kawan tim. Kita punya constituent responsibility. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang disediakan oleh DPR secara penugasan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara dapil. Jadi alhamdulillah 2 tahun di DPR dari 232 desa yang ada di Benua Meriah, kita sudah mengunjungi dan sudah bersilaturahmi dengan 198 desa yang ada di Benua Meriah. Ditambah ada 45 desa yang ada di Aceh Tengah. Nah, 2 tahun ini kerja-kerja perwakilan dapil itu kita laksanakan maksimal lewat reses, lewat pansus, dan lewat kunjungan-kunjungan sosial kita di dapil. Nah, di sisi lain
pekerjaan-pekerjaan kedewanan di DPR Aceh ini kan memang berjalan normatif. Walau memang seperti yang saya sampaikan tadi, friksi-friksi politik itu pasti ada di DPR ini. Tapi dalam hal kita bersama-sama mewujudkan apa yang kita sebut dengan constituent responsibility tadi, pertanggungjawaban kita terhadap konstituen itu kita maksimalkan dan itu menjadi skala prioritas. Nah, jadi silaturahmi kita baik di sini di DPR kita membuka diri, membuka itu untuk masukan-masukan dan pengajuan-pengajuan program yang diajukan oleh konstituen kami di dapil maupun yang di luar dapil, karena secara pimpinan kita nggak bisa menutup diri hanya di dapil saja, karena ini kan sudah bicara soal keterwakilan kelembagaan DPR Aceh. Di periode ini ada satu harapan mungkin bagi publik, pimpinan dari 4 pimpinan DPR itu 3-nya itu anak muda. Salah satunya mungkin Bang Hendra. Selama ini kan DPR yang mungkin sesuatu yang ditinggalkan setelah menjabat itu kanun dan proyek dari Pokir gitu. Kalau Bang Hendra sendiri ada nggak legasi khusus yang ingin ditinggalkan gitu? Pertama kan ini yang related mungkin ya, kita di 2022 ini Otsus sudah 15 tahun kan? Jadi tinggal 5 tahun lagi sisa jadi 1% ke 2027. Dari 15 tahun kita belum ada lihat sesuatu yang dari Otsus ini yang mercusuar. Maka saya pribadi kemarin menganggap bahwa program multi-years itu menjadi legasi bagi Otsus, bahwa ada yang tinggal dari dana Otsus ini, itu legasinya. Nah, selain bicara soal produk kanun-kanun yang quote and quote itu normatif, tapi memang itu memang dibutuhkan karena itu juga menjadi peran dan fungsi kedewanan, keDPR-an. Nah, tapi kan peran dan fungsi kami di DPR, apalagi tadi ketika dikorelasikan dengan kepemimpinan muda, memang ada ekspektasi yang beyond Bung Nasir, dan ini kami rasakan. Jadi ada ekspektasi publik yang ini melampaui mungkin dengan keberadaan kami, bahwa memang melihat komposisi kepemimpinan di DPR ini hari ini muda-muda, ya tentu publik menginginkan lebih, ekspektasinya jadi beyond, dan itu memang kita akui dan bagi kita itu normal, wajar bagi publik memiliki ekspektasi yang beyond. Nah, oleh karena itu legasi yang harus dilakukan adalah kita sekarang ini masuk di Oktober, kita mulai masuk tahun ketiga, maka yang menjadi konsentrasi kita adalah soal undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi kita tidak menyebutkan revisi undang-undang pemerintah Aceh, tapi kita akan menyebutkan itu dengan program penguatan undang-undang pemerintah Aceh. Nah, ini juga harus menjadi legasi yang harus kita tinggalkan nantinya, soal penguatan undang-undang pemerintah Aceh. Kita semua paham dan sepakat bahwa jantung dari undang-undang pemerintah Aceh ini adalah Otsus, dana Otsus. Nah, kalau dana Otsus ini berkurang dari 2% menjadi 1% setara di AU nasional, otomatis pembangunan kita slow motion lagi. Kan dengan yang 2% aja kita masih slow motion, apalagi dengan 1%. Nah, ini semua merupakan sebuah ancaman. Yang kedua, undang-undang pemerintah Aceh ini sudah 16 tahun. Jadi banyak proses politik atau sosial politik yang bergerak maju. Nah, jadi ini juga harus kita ikuti perkembangan kekinian. Yang ketiga, keberadaan undang-undang pemerintah Aceh ini harus mendapatkan tempat sebenarnya di setiap kementerian-kementerian yang ada di pusat atau lembaga-lembaga setara kementerian yang ada di pusat, agar tidak ada peraturan kementerian ataupun keputusan menteri atau undang-undang lain yang menegasikan keberadaan undang-undang pemerintah Aceh. Nah, maka itu kita sebut dengan agenda advokasi penguatan undang-undang pemerintah Aceh. Ini harus menjadi legasi bagi kepemimpinan muda yang ada di DPR Aceh dan menjadi legasi DPR Aceh. Nah, kenapa? Karena saya sendiri latar belakangnya selama di organisasi masyarakat sipil juga melakukan advokasi terhadap rancangan undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006 sehingga menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2006. Jadi kita bekerja dari tahun 2005 sampai 2006 untuk melahirkan undang-undang pemerintah Aceh dengan melibatkan all inclusive dialogue atau melibatkan semua pihak dalam proses tersebut. Nah, ini sepertinya ini rebound buat saya pribadi.
Ketika saya masih bergabung di organisasi masyarakat sipil, saya bekerja bersama dengan seluruh stakeholder, komponen politik, stakeholder masyarakat untuk melahirkan undang-undang pemerintah Aceh. Alhamdulillah itu lahir. Nah, sekarang ketika kami menjadi pimpinan DPR Aceh, situasi itu kembali lagi untuk kita melakukan penguatan terhadap undang-undang pemerintah Aceh, dan itu juga akan kami hitung menjadi satu legacy. Jadi legasinya ada legasi pembangunan dan ada legasi regulatif. Jadi ini yang mungkin bisa menjawab ekspektasi publik yang beyond tersebut. Kami sadar betul bahwa ini akan menjadi kerja besar dan kerja keras dan akan melibatkan banyak orang. Nah, oleh karena itu energinya juga memang harus besar untuk mempersiapkan. Bang, berbicara OSUS tadi, apa yang kita perjuangkan? Masih balik tetap di pertengahan 2% atau memang terpanjang? Call politik kita harus seperti Papua, bahwa otsusnya seumur hidup. Jadi itu call politik. Jadi kita akan tetap minta agar otsus ini diperpanjang seumur hidup. Nah, cuman kan pasti nanti ada negosiasi-negosiasi. Peluangnya, Bang Hendra melihat peluang? Kalau saya melihat peluang, kita lihat Papua. Kan kalau kita lihat Papua, kemarin kan ini kita kan terbangun dari tidur ketika Papua geraknya lebih cepat dari Aceh. Dan ini baru dalam sejarah. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, baru dalam sejarah Papua bergerak lebih cepat ketimbang Aceh. Dalam konstelasi sosial politik, di Indonesia, di Nusantara, Aceh itu selalu di depan dibanding Papua. Ini pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang Papua lebih bergerak di depan menyangkut soal Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Saya nggak berani memprediksi peluang, tapi setidak-tidaknya bagi saya kalau kita mendapatkan 20 tahun lagi perpanjangan OSUS untuk 2%, saya rasa kita sudah siap untuk mandiri. Saya juga pribadi juga tidak sepakat jika dana OSUS ini seumur hidup, karena itu tidak memunculkan kemandirian politik orang Aceh. Nah, jadi menurut saya kalau kita bisa dapat 15 atau 20 tahun, minimal 15 tahun, kita bisa dapat perpanjangan OSUS 2% dari setara di AU nasional, saya rasa Aceh sudah siap untuk mendorong kemandirian ekonomi dan politik. Oke, balik lagi tadi soal UU pemerintah Aceh ya. UU pemerintah Aceh ini kita diperjuangkan udah lama, tapi di dalamnya itu kan ada bersifat yang langsung ke masyarakat, ada yang bersifat simbolis. Kalau dari sini yang ingin dikuatkan ini soal apa sih? Ya, pasti kan soal pembangunan. Bicara pembangunan kan nggak hanya soal infrastruktur, sosial, politik, dan budaya. Jadi juga soal kesejahteraan. PR kita, Aceh ini selalu kan rankingnya di bawah, kan nomornya nomor 1. Dunia pendidikan kita juga gitu. Stunting nasional kita 3 besar, di bawah Papua malah. Jadi satunya Papua, NTT, terus Aceh. Jadi kita sejajar. Itu kalau bicara soal kesehatan. Nah, OSUS ini kan bicara soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial budaya. Sosial budaya ini maksudnya keistimewaan Aceh. Nah, mungkin nanti akan ada semacam kreasi-kreasi di dalam penguatan UUPA yang akan kita advokasi ke depan. Tentu ingin melakukan penguatan terhadap sosial, politik, dan kesejahteraan rakyat Aceh. Saya paham soal yang simbolis-simbolis. Memang situasinya menjadi rumit, tapi bagi saya kita nggak perlu hal yang simbolis hari ini. Itu bukan skala prioritas, bukan tidak perlu, itu perlu. Karena ya kita paham juga lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh ini kan soal bargaining position, ada soal bargaining politik antara Aceh dengan Jakarta. Aceh yang diwakili oleh GAM pada saat itu. Ya, saya paham historisnya, tapi hari ini kita harus membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa Aceh harus maju. Nah, maju Aceh ini tidak boleh lagi dengan simbol-simbol, tapi memang kita harus maju dengan prestasi-prestasi baik dari pembangunan maupun pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke, jadi jangan SDM-nya lah lebih diangkat kan. Ya. Oke. Kemudian Bang Hendra, dalam 2 tahun ini Bang Hendra juga dari pantauan publik mungkin cukup rajin menerima audiensi dan sebagainya. Tapi kan ada keterbatasan. Bang Hendra dapilnya juga jauh dari dan kemudian lagi juga bukan soal dapil. Ketika ini kan mewakili lembaga. Seperti apa sih selama ini menampung aspirasi masyarakat Aceh itu di dapil maupun di luar dapil? Ya kan seperti saya sampaikan tadi, memang ekspektasi publik ini beyond. Banyak sekali yang saya terima
audiensi atau tamu-tamu yang hadir itu di luar kewenangan kami di DPR, di luar kewenangan tugas di DPR. Tapi memang ya seperti kita sampaikan tadi, kita sepakat bahwa soal ini ada ekspektasi yang beyond. Menerima mereka saja bersilaturahmi itu sudah sesuatu yang baik buat masyarakat. Itu gagasan besarnya, gagasan awalnya. Yang kedua, saya punya pengalaman berada di luar gedung ini, melakukan advokasi, mendorong sebuah kebijakan dari luar gedung ini. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan tim sepakat bahwa lembaga ini harus dekat dengan masyarakat, dengan pemilih yang kita wakili. Oleh karena itu, makanya kenapa menjadi sebuah alasan kita membuka pintu, kita terima semua keluh kesah, semua kita tampung semua persoalan-persoalan yang datang dari masyarakat. Sebenarnya peran kita tidak lebih selama 2 tahun ini hanya menjadi fasilitator. Nah, misal contoh ada masyarakat yang ingin bertani, sedang bertani, tapi tiba-tiba wilayah garapannya itu masuk ke dalam kawasan hutan lindung misalnya. Nah, kita panggil, kita undang Kadis Kesehatan, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kita bicara, kita cari solusi bersama. Jadi lebih kepada mempertemukan. Fasilitator. Memang kekuatan kita di situ. Ya, jadi kita lebih mendorong itu agar memang itu yang lebih cepat, ya kan? Dan saya lihat selama 2 tahun ini setidaknya ada kepuasan bagi masyarakat, minimal mereka tahu persoalannya, oh ternyata persoalannya seperti ini. Ini juga bagian dari kita meredam hal-hal yang tidak kita inginkan di publik, di komunitas. Walaupun tidak semuanya mungkin bisa sesuai. Tidak semuanya memang seperti contoh soal konflik antara manusia dengan gajah. Ya kan, ini ada di Aceh Utara, ada di Biren, ada di Pidi, ada di Aceh Tengah, ada di Bener Meriah. Ini sampai hari ini nggak selesai. Karena memang itu bukan sebuah pekerjaan instan, kita pahami itu. Kita sudah undang BKSDA, kita undang Kadis Kehutanan, kita undang perwakilan masyarakat yang dirugikan dengan dampak konflik terhadap antara manusia dengan binatang buas tersebut, dengan gajah khususnya. Kita undang Bapeda, kita duduk di sini, kita ngobrol bersama di sini, dan sekarang hasilnya masih belum konkret di masyarakat, tapi minimal sudah ada grand design. Bagaimana itu sudah ada di Bapeda pada zaman Pak Elvizar menjadi kepala Bapeda. Nah, yang saya rasakan adalah pola koordinasi antara kami di legislatif dengan kawan-kawan di eksekutif untuk menyuarakan apa persoalan di konstituen. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin Mahendra. Selama ini apa yang sudah Mahendra lakukan itu setahu saya memang dilaporkan ke publik gitu, dan itu memang rutin dilaporkan. Dan seperti apa sih Mahendra memanfaatkan digitalisasi ini selama ini dalam berinteraksi dengan publik gitu? Iya, soal digitalisasi aktif maksudnya di media sosial gitu. Masih hanya di medsos, ya kan, medsos personal itu kita aktif, dan itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita juga sebagai orang yang dipilih dan terhadap orang yang kita wakili. Responnya sangat baik. Selama ini yang disampaikan itu direspon? Direspon. Jadi memang akhirnya saya harus membentuk tim untuk bisa mencatat inbox atau pesan-pesan yang masuk. Tidak semuanya masyarakat itu ingin menyampaikan di kolom komentar, tapi mereka lebih personal mungkin ke inbox atau ke direct message. Nah, banyak sekali respon yang masuk ke situ maupun di komentar-komentar. Tentunya ada komentar yang komentar itu kan pasti ada pro kontra. Nah, tapi kalau kita boleh sedikit self confident, komentarnya banyak yang positif, dan saya sangat memanfaatkan itu. Apalagi di tengah pandemi ini, digitalisasi menjadi alat ukur kita untuk selalu responsif terhadap isu yang ada di dapil. Jadi untuk menyampaikan aspirasi pada seorang Hendra Burdan tidak mesti audiensi ke DPR atau menunggu reses ya? Tidak mesti seperti itu, bisa juga direct. Oke, Bang Hendra, selama ini di mata publik, DPR kan sudah berjalan lama. Di mata publik mungkin DPR ini kan
melekatnya itu hanya pengesahan anggaran, kanun dan pokir, dan itu aja yang mungkin kalau DPRA yang bermasalah. Sebenarnya apa sih lain yang lebih besar yang seharusnya bisa dilakukan oleh DPRA gitu? Ya sebenarnya kan memang itu tugas DPR yang diatur oleh undang-undang kan, secara regulasi. Memang tugas kita 3, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Cuman kan menjadi lebih ketika sumber ekonomi Aceh hanya berpaku pada APBA. Kenapa jadi lebih, ekspektasinya jadi lebih? Aceh tidak memiliki sumber ekonomi lain. Itu yang kami sebut dengan ekonomi plat merah. Jadi pembangunan Aceh ini ditopang oleh yang disebut dengan ekonomi plat merah. PT APBA, CP APBK. Nah, jadi soal PT dan CP ini kan soal jumlah ya. Nah, jadi bukan mau mengecilkan kabupaten, tapi memang soal jumlah. Nah, sektor industri kita masih sangat kecil, sehingga memang kita nggak bisa bergerak. Kita ruang lingkup pembangunan Aceh hanya di situ. Industri kita masih belum hidup, investasi kita masih belum hidup. Baru-baru mau mulai, itu pun dengan bantuan Pak Luhut tentunya, dengan investasi Uni Emirat Arab yang akan masuk sebentar lagi di Singkil. Itu pun masih baru di sektor pariwisata. Tapi kan sektor industri lain kita belum hidup. Makanya saya kira wajar kalau publik sedikit jenuh dengan dinamika ke DPR-an, karena hanya di situ-situ. Kita nggak bisa melakukan kreasi lain, Bung Nasir. Kenapa? Karena memang platform ekonomi kita itu hanya di APBA itu. Nah, bayangkan jika kita tidak melakukan penguatan terhadap undang-undang pemerintah Aceh, dana otonomi khusus kita berkurang dari 2% menjadi 1% setara DAU nasional, ini jadi apa? Sekarang kita asumsi dulu, dana otsus kita 8 triliun. Nah, jika dana otsus kita 8 triliun, itu berarti 2% setara DAU nasional. Nah, kalau menjadi 1%, maka dia menjadi 4 triliun. Dengan 8% aja kita nomor terakhir di Sumatera kemiskinan kita. Apalagi tadi jadi 4 triliun. Nah, berbeda kita dengan provinsi-provinsi lain. Provinsi lain APBD-nya kecil, PAD-nya besar. Kenapa? Ada sektor industri. Mereka ada pendapatan aslinya, pendapatannya lagi dari sektor-sektor industri. Kita nggak punya. Hari ini Aceh nggak punya. Nah, kenapa Aceh sulit bergerak? Ya karena itu tadi, karena Aceh ekonominya masih ekonomi plat merah. Berarti itu yang kita dorong sih. Itu yang harus kita ketergantungan dari anggaran pemerintah. Iya. Lalu baru-baru ini kita kan berpolemik soal APBAP, kemudian yang tarik ulur lah. Bagaimana pandangan Bang Hendra soal itu? Saya mau strict soal itu. Itu usulannya datang dari eksekutif. Jadi datang Bapeda dan Kepala Dinas Keuangan. Artinya ada proposal dari eksekutif menyangkut soal ruang untuk melakukan APBA perubahan. Kami sebagai pimpinan menampung itu. Nah, selanjutnya tanggung jawab kami kan ini kita bawa ke pimpinan fraksi-fraksi. Nah, dalam diskusi tersebut ada 2 pandangan. Pertama, kenapa butuh P? Karena realisasi lambat. Nah, kalau realisasi pembangunan lambat, kita baru 30%. Ini memang membahayakan. 2021, realisasi pembangunan Aceh itu baru 38%. Ini sangat membahayakan. Padahal bulannya sudah September ya? Di September sudah di penghujung. Nah, kita memprediksikan silpa kita akan sehat dan gemuk. Ya kan? Sehat dalam tanda petik. Jadi, itu yang menjadi persoalan. Di sisi lain, kawan-kawan di DPR beranggapan bahwa kalau memang persoalannya ada realisasi, ya tinggal kita percepat realisasi. Ngapain kita buat perubahan? Percepat saja realisasinya. Nah, ini yang didorong. Nah, ada 2 opsi. Nah, biasa DPR selain sebagai lembaga pemerintahan, DPR ini kan juga lembaga politik karena ada keterwakilan partai-partai. Nah, jadi beberapa pendapat mengatakan bahwa dorong saja percepatan realisasi tahun 2021. Kenapa realisasi tahun 2021 ini berjalan lambat? Apa persoalannya? Oleh karena itu DPR membentuk yang namanya Pansus PBJ, Pansus Biro ULP lah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Berharap ingin mengetahui apa persoalan sehingga realisasi 2021 itu berjalan lambat.
Bagi saya, kalau ditanyakan persoalan itu, bagi saya yang paling penting target dan capaian pembangunan itu sampai. Mau pakai perubahan, mau tidak pakai perubahan, ya nggak ada persoalan. Yang Itu penting hanya soal ini hanya soal ruangnya saja, ini kan soal bungkusannya saja, uangnya kan itu saja, anggarannya tetap di situ saja. Jadi bagi saya sekarang, kalau melihat waktu hari ini memang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan perubahan. Kita mempersilahkan kepada kawan-kawan eksekutif untuk melakukan pergub pergeseran anggaran karena soal percepatan realisasi. Itu silakan saja. Tapi tentunya nanti itu akan kita bahas bersama. Artinya DPR tidak mau mengambil, kita di DPR Aceh itu tidak mau mengambil resiko untuk justru memperlambat realisasi pembangunan. Kita mau dorong percepatan realisasi pembangunan. Kita punya janji-janji di konstituen. Jalan ini mau dibangun, jembatan ini mau dibangun. Ini yang harus cepat. Karena kan sebagai beneficiaries atau penerima manfaat dari proses pembangunan, masyarakat kan mempertanyakannya ke kita. Mereka nggak tanya ke dinas, tapi mereka tanya ke perwakilan mereka yang ada di DPR. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa, alasan yang sangat krusial bagi DPR untuk mendorong percepatan realisasi 2021. Mungkin Bi ada geser, oke sih, itu aja. Kalau mungkin, oke, itu. Pertanyaan terakhir mungkin. Ini masih ada dua pertanyaan lagi. Bang Hendra kan sebagai kader Golkar gitu. Kemudian di pusat Menko Perekonomian Airlangga juga saat ini sebagai ketua Golkar gencar melakukan program PEN dan pemulihan ekonomi. Sebagai kader di daerah, seperti apa yang dilakukan oleh Bang Hendra bersinergi dengan ketua umum Golkar? Pertama, saya harus menyampaikan rasa bangga dan hormat saya kan dengan ditunjuknya Pak Airlangga Hartarto sebagai koordinator pemulihan ekonomi nasional dan oleh Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Artinya kepercayaan ini ada di pundak beliau dan kita bisa rasakan dan lihat sendiri fakta di lapangan bagaimana agenda pemulihan ekonomi nasional ini berjalan cepat dan sangat baik. Menjadi tanggung jawab kami sebagai kader-kader fungsional. Saya sebut kader fungsional. Kenapa? Karena kami kader yang ada di lembaga publik, ada di DPR, ada kawan-kawan juga yang jadi kepala daerah di kabupaten kota, ada kawan-kawan yang di DPRK. Merupakan sebuah kewajiban untuk kita menyambut program ini. Ini yang tadi saya sebutkan bagaimana kita dorong agar Aceh keluar dari zona ekonomi plat merah tadi. Jadi zona ekonomi kreatif seperti yang yang dicanangkan oleh Menko Perekonomian ini sebenarnya solusi buat Aceh untuk mewujudkan atau membangun sebuah yang disebut dengan kemandirian ekonomi Aceh. Nah, kalau Aceh mau membangun kemandirian ekonominya, maka programnya adalah membuka Aceh ini harus keluar dari zona ekonomi plat merah tadi. Industri harus dihidupkan. Maka dinas perindustrian itu menjadi sangat vital, ya kan? Koperasi dan UMKM itu harus menjadi vital. Maka kan kita harus lihat kebijakan anggaran pemerintah Aceh ini dalam penyusunan anggaran ini kita harus lihat kita mau kemana sebenarnya. Kalau kita mau keluar dari dalam tanda petik menyusu otsus, hanya menyusu dengan pusat dengan pakai otsus, ya sampai kapanpun kita begitu terus. Nah, ini saatnya kita menyambut program dari Kemenko Perekonomian untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi kreatif ini kan menjadi sebuah keniscayaan untuk dihidupkan. Nah, oleh karena itu membuka keran-keran ekonomi di Aceh di luar hanya APBA dengan menghidupkan industri-industri kecil menengah, dengan membuat membuat atmosfer yang nyaman bagi dunia investasi ini menjadi penting. Nah, ini yang saya pribadi sebagai pimpinan DPR Aceh harus mendorong ini kepada pemerintah Aceh untuk membuka ruang ini agar program percepatan ekonomi nasional bisa tumbuh di Aceh. Oke, terima kasih Bang Hendra. Mungkin terakhir ya Bang Hendra. Sedikit mungkin yang saya belum tanyakan, mungkin Bang Hendra ingin sampaikan, mungkin harapan dan ada yang ingin disampaikan mungkin tentang Aceh, DPRA dan sebagainya.
PR penting kita semua generasi Aceh ke depan adalah bagaimana kita bisa melakukan penguatan undang-undang pemerintah Aceh. Stressingnya di mana? Stressingnya kita harus keluar dari zona nyaman Otsus ini, membangun kemandirian ekonomi Aceh, menghidupkan industri ini bersama, harus didorong bersama. Terakhir, saya 2 tahun pengabdian di DPR Aceh ini memang masih banyak kekurangan. Tentu kami sadari banyak sekali masih yang belum kami lakukan, dan kita sudah menyusun itu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk 2 tahun ini yang sudah kita lakukan ini memang belum maksimal, tapi kami tetap akan berupaya agar keberadaan kami bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin itu dari pertanyaan terakhir. Mungkin mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud di sisa 3 tahun ya. Sisa 3 tahun. Oke, terima kasih Bang Hendra. Mudah-mudahan bisa Dari terwujud Banda ya. Aceh, Henry Serambi on TV.